Sama nol, thank you sama nol. Wih, merah bro. Ini tuh baru tahun baru. Lu belum ada gajian, kenapa udah pada punya duit aja sih? Heran gue mah. Joget dulu mau, gue mau nyapres. Astaga. Sayang anak. Maaf. Astaga, live lagi. Lu kalau misalkan lagi pengen kayak lu lagi somehow lu lagi ngerasa diri lu buruk sekali gitu, kayak lu gagal dalam kehidupan, inilah itulah segala macam. Lu coba buka komen-komen TikTok untuk nyadarin lu kalau enggak, kok ada yang lebih busuk lagi dari gua. Doi udah gak ada kabar 4 hari karena ketahuan istrinya, tapi aku yakin dia bakal balik lagi soalnya sering gini. Mbak, cowokku juga sama, malam tahun baruan sama istrinya. Kita harus gimana dong kita? Cowokku malah milih tahun baru sama aku dibanding sama istrinya. Nah, ini perkara-perkara kayak gini komen-komen banyak nih. Tapi kemarin ketika ada kasus perselingkuhan di Twitter, lu rame. Lah ini info sewa cowok yang bisa nemenin malam tahun baruan, soalnya pacarku malam tahun baruan sama istrinya. Nih. Ini. Masa iya sih takut sama aku? Aku kan cantik, imut dan mengemaskan. Aku udah makeup cantik-cantik loh, udah imut loh, udah glowing loh, udah glowing kan? Masih aja dibilang takutin. Emang aku nakutin apa? Menyebalkan deh kalian, nyebelin. Masa iya sih takut sama aku? Anjing, ada yang komen gue lagi makan bang. Emang kenapa? Maling Konoha aneh. Sempet-sempetnya berak di rumah korban lalu cebok di akuarium. Anjing, ada videonya lagi, bangsat. Wah, goblok sumpah. Anjing, pakai celana dulu. Ini beneran gak sih ini? Astaga Tuhan. Kelakuan unik Malik. Kagak unik itu bang, kagak unik. Aduh, ikan-ikannya apa kabar tuh? Lah bang, waktunya makan ini. Apa ini bang? Hai kalian para pengangguran, mau lihat drama TV tapi dramanya gak bagus? Wah, cok, lihat nih, ada wibu versus para perokok. Kapan lagi ada orang berjam-jam debatin hal sepele begini? Terdapat grup Facebook yang bernama Sitmim untuk kebutuhan wibu, dan ada seseorang memposting tentang duit 15.000 enaknya buat rokok apa. Dan sang penggoreng pun datang. Seseorang memposting tentang duit 15.000 enaknya buat rokok apa. Dan sang penggoreng pun datang, memulai aksi dengan komentar, "Gue kok benci sama perokok ya?" sambil pakai gambar hertak buru-buru. Dan damn bro, 3.000 komentar isinya orang perokok yang terkena goreng. Mari kita lihat komentarnya. 3.000? Untuk perokok dengan mengatakan wibu adalah pengocok. 2 poin untuk perokok karena mengatakan suka loli. Wibu pun membalas mendapatkan 1 poin karena mengatakan perokok itu pengangguran. Wibu 2 poin karena mendapatkan dukungan dari orang lain. Wah, tampaknya perokok menyerang secara bertubi-tubi. Perokok semakin memanas karena seorang wibu. Apa yang terjadi berikutnya? Oh tidak, sang wibu terkena doxing. Kalian banyak sekali sih waktu luangnya. Gue gak tahu gimana lu ya, tapi kalau gue akan menghindari perdebatan-perdebatan aneh di internet. Ini oke. Perkara merokok, setuju, tidak setuju, pilihan subjektif masing-masing orang. Bedanya perlu, wajib, dan harus. Udah pernah kita bahas Yanto, sukun mantannya lu. Perlu itu nonton TNM, wajib itu subscribe TNM, harus itu membership. Mampus kan. Jangan merokok ketika naik motor, jangan merokok di ruang publik. Untuk gue pribadi, apakah gue punya teman perokok? Punya, teman-teman gue ngerokok. Tapi apakah gue suka asap rokok? Surprisingly, enggak. Meskipun gue ngepot, gue gak bisa nyium asap rokok. Gue gak tahu kenapa. Mungkin karena badan gue udah muak gara-gara dulu gue sempat ngerokok terus gue berhenti. 3.099 kepanasan gara-gara wibu. Wibu itu tidak ini men. Tidak mencari masalah, wibu hanya mencari kesenangan.
Terakhir 16.000. Ya Allah Tuhan. Nah, jadi ada orang bikin meme kayak gini, 15.000 beli rokok apa nih? Kan rokok-rokok kan sekarang rokok mahal kan. Terus ini tuh tipikal rokok-rokok yang kayak rokoknya Windu itu loh, rokok yang gopean yang kalau diisep batuk. Rokok-rokok apa sebenarnya? Ziga ya, Ziga. Terus ada yang komenannya sebenarnya sederhana. Kok gue benci sama perokok ya? Yang mana itu terserah dia juga gitu. Kayak itu banyak juga orang yang benci sama perokok gitu. Benci sama perokok ketika ngerokok kan. Tapi gara-gara dia ngomong kayak gitu di reply-nya 3.099, bahkan sekarang katanya 16.000. Asli. Ngapain sih diperdebatkan sih? Orang dari tempatnya aja lo untuk kebutuhan wibu, ya biarkan wibu bergabung. Emang kenapa sih? Emang wibu nggak boleh bergabung? Ya ampun tuh. Oh ini deh sama, masih bahasannya ini. 12.000. Inilah kawan ya, hidup harus diisi dengan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang produktif supaya kita tidak terlalu banyak waktu luang, supaya tidak begitu. Nonton lo di YouTube apa GoTube? Soalnya gue sering banget nonton live lo di GoTube dibanding YouTube. Soalnya gue nonton GoTube. Apa itu GoTube? Aplikasi pengganti YouTube dengan fitur hemat kuota. Hah? Gue baru tahu ada yang namanya GoTube. Apaan tuh? Nonton YouTube tanpa iklan, serasa YouTube Premium gratis. Anjing. Ini orang-orang ini gak pengen gue kaya apa gimana? Gue hidup dari iklan bro. Semalam gue kan scroll reels ya. Terus gue sadar kalau ternyata sepertinya secara jokes yang gue terima dan gue bisa tertawai itu makin rendah men. Gue ketawa sama jokes Gue ketawa sama jokes apa yang dimiliki oleh jerapah tapi tidak dimiliki gajah dan macan. Apa jawabannya? Anak jerapah. Anjing. Gue ketawa kenceng banget gara-gara begituan. Gak jelas. Apa yang dimiliki jerapah tapi tidak dimiliki macan dan gajah? Apa? Anak jerapah. Goblok lu gitu. Gue ketawa. Aneh banget dah. Jadi sesuai judul, ini tuh sekarang gue udah gak peduli ini serem atau enggak. Yang penting ada di judul atau tidak. Sekarang judulnya adalah sapi misterius. Kalau ini kagak ada sapinya, baru kita maki-maki, kita bongkar. Gue gak peduli ini ada setannya atau enggak. Yang penting ada sapinya. Bodoh amat. Pertama akan gue ceritakan tentang rumah gue dulu. Katanya rumah gue itu dulu sebelum dibeli ayah gue rada angker. Terutama di kebun belakang rumah gue. Rumah gue terletak di kaki gunung, di area pegunungan Bromo, dan di desa gua sebagian besar warganya itu petani dan peternak sapi perah. Oke. Di sekitar rumah gua banyak yang pelihara sapi perah dan suara kasapi mu itu sudah biasa terdengar. Dan cerita seremnya dimulai. Oke. Akhirnya ada sapinya ya. Oke. Jadi judulnya nggak misleading nih, nggak clickbait ya. Malam itu gua yang masih kelas 3 SD lagi di rumah sendirian. Orang tua gua kebetulan lagi keluar buat ngejahit baju, dan orang tua gua adalah tipe orang tua yang kalau udah ngobrol pasti lama. Malam itu pas orang tua berangkat, posisi lagi gerimis. Tiba-tiba hujan lebat plus mati lampu. Gue yang posisinya di rumah sendirian agak panik lah. Gue langsung nyari senter, lilin, dan korek. Gue langsung ngidupin lilin di beberapa titik rumah, dan gue sendiri duduk di ruang tamu buat nunggu orang tua gue balik. Di kesunyian malam itu, gue tiba-tiba mendengar suara kayak orang menggeram dengan suara yang berat. Dan gue langsung kaget dan lari ke kamar, langsung selimutan. Gak lama setelah itu orang tua gue datang dan gue langsung lega karena orang tua gue udah nyampe di rumah. Pagi pun datang dan gue pun kepikiran tentang suara semalam. Setelah diingat-ingat, tetangga gue punya sapi dan kandang sapinya persis di samping ruang kumpul keluarga gue. Dan kayaknya suara semalam itu suara sapi yang menggeram. Di situ pikiran gue udah positif tentang rumah gue yang katanya angker di masa lalu.
Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu dan ortu gua keluar buat ngambil jahitan yang udah selesai. Dan hujan lebat kembali terjadi, diikuti mati lampu juga. Gua ngedengar lagi suara menggeram yang sama, tapi kali ini gue positive thinking. Karena udah tahu itu suara apa dan gue nyiapin senter, lilin, korek dengan tenang. Pagi pun tiba, itu hari Minggu. Dan gue mau ke kebun belakang rumah, lewat tetangga gue yang punya sapi di samping rumah. Dan gue ngeliat kandang sapinya yang kosong gak ada isinya. Gue nanya sama yang punya sapi, sapinya pada kemana pak? Dan tetangga gue menjawab, udah pindah dari hari Jumat kemarin. Gue cuma bilang, oh, dan lanjut ke kebun buat bantu-bantu ayah gue. Setelah kembali dari kebun, gue pun nyantai-nyantai di rumah sambil nonton TV. Dan gue ingat, kalau sapi udah dipindah dari hari Jumat kemarin, terus semalam suara apaan? Di situ gue langsung buang pikiran negatif gue dan mencoba menenangkan diri sambil nonton TV. Gue udah membiasakan diri dari hal-hal begituan di rumah gue. Untungnya gak ada hal-hal mistis lagi. Sekian cerita gue, maaf kalau ada salah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas emailnya. Jadi kayak, kan suaranya menggeram, gak mumu, berarti itu bukan sapi. Dan lu ke tetangga lu gak punya sapi. Jadi email ini gak ada sapinya. Kita ditipu oleh sapi. Sapi ngepet. Kalau wibu kita masih bisa di-search di email. Kalau sapi itu spesifik, men. Masa kita nyari cerita sapi serem? Ada yang ngirim email sih, namanya Saiful, biasa dipanggil sapi. Saiful meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Dia ditemukan meninggal di halaman belakang dengan luka sayat di pergelangan tangan kirinya. Dia bunuh diri. Semalam sebelum dia meninggal, aku mendengar dia menangis sambil seperti bicara sendiri. Sebelum meninggal, nenek menemukan hubungan dari runtutan kejadian ini berdasarkan pemahamannya dan bertanya ke beberapa dukun. Nenek menyimpulkan bahwa malapetaka ini dimulai ketika ayahku melakukan perjanjian dengan jin yang bersosok penari Sunda. Sosok jin ini menginginkan tumbal perempuan yang memiliki hubungan darah dengan ayah. Sebagai gantinya, ayah akan memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Gue tabuk lu! Serat-serat aja, Bang. Orang lagi serem. Tiba-tiba nyium pewangi gue. Wangi lagi. Emosi melulu bang, kayak trap. Tiba-tiba istri kedua lagi namanya Bang. Gini deh, yaudah Discord aja deh. Gi, mau ada yang diceritain gak Gi? Tapi yang setan Gi. Gue ada di voice 4 mata. Aneh siap presentasi paper bang. Boleh. Enggak. Tahu. Tiba-tiba orang semuanya disuruh belajar. Ini siapa lagi tiba-tiba ada yang masuk? R. Halo. Lah pergi anjing. Gue tabuk lu ya. Halo bang. Oh iya, halo Naya. Halo. Ya kenalin gue Naya dari salah satu daerah di Pulau Jawa. Jadi mau cerita. Halo Naya, passwordnya. Bingung deh, bingung. Gak tau. Naya sehat? Sehat bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi satu hari aku dapat kasus ada korban pembunuhan. Nah pas jujur ini udah merinding. Itu ya karena itu dia perempuan. Jadi koas-koas yang perempuan lah yang ngurusin gitu kan. Dari meriksain dan sebagainya. Dan kami tuh diingetin buat perlakukanlah mereka sebagaimana mereka masih hidup. Bagaimana kamu menghargai manusia gitu kan. Iya. Nah ketika itu juga dia kan korban mutilasi. Jadi kami ngebantu ngenyatuin badannya lagi, mengembalikan badan seperti fitrahnya lagi. Nah pada saat itu saya pas lagi bantu jahitin ditinggal sendiri sama teman-teman. Naya, sebentar, pelan-pelan, biar kami mencerna ini sedikit demi sedikit, tolong. Aduh. A few moments later. Kita masih nyari sapi sih. Sapinya sih nggak ada ya. Tapi seremnya ada banget. Lu ada shocknya nggak sih tadi tiba-tiba datang Naya dengan bilang kayak, oh iya, gue koas lagi ngurusin orang dimutilasi. Kopi.